Terima kasih Allah ya Rabb, Engkau telah menanamkan kesabaran kepadaku tentang pekerjaan ini, dan hari ini Engkau telah menghadiahkan kepada saudaraku, mereka menyebut namamu dan menyebut nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga ini hijrah, saya ada sedikit uang, sewa rumah yang sedikit besar, saya pindahkan mereka dan menuntun mereka untuk sholat 5 waktu dan menuntun mereka untuk bisa baca Quran. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat sudah mulai masuk ke masjid, sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir. Akhirnya Fadlan dicari, ditahan tanpa proses apa-apa, langsung suruh nginap selama 3 bulan di penjara. Alhamdulillah. Keluar tetap saja berdakwah, bergeser dari kota ini ke kampung ini kurang lebih 179 km. Begitu datang ke sana ternyata nama saya sudah dikasih tahu dengan teman-teman. Saya menuju rumah kepala suku. Kepala suku berdiri di balik pintu rumah dengan tombak, lalu dia angkat tombak itu, dia lempar, kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Begitu teman-teman dai ingin melakukan perlawanan, dan saya bilang, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Dan tombak di betis kaki kiri saya ini adalah konsekuensinya orang berdakwah. Jangankan Fadlan, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, dilempar sampai tumpitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apapun kecuali Rasulullah mendoakan mereka. Tugas kalian adalah mencabut tombak dari betis kaki kiri saya. Begitu dicabut, saya dilarikan ke rumah sakit, harus tidur di sana selama 3 bulan masa penyembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya coba lari pagi, kaki saya sudah kuat, dan saya bilang, kita kembali ke kampung itu lagi. Teman-teman mengatakan, Ustadz kan sudah ditombak di sana, untuk apa kita ke sana? Hei, jangan bangun kebencian dan permusuhan dengan orang. Tugas kita berdakwah. Akhirnya kami datang ke kampung itu. Saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku. Sebelum masuk ke rumah, di halaman rumah itu ada anak tertua beliau. Saya dekati beliau dan saya tanya, Abang, ada bapak kepala suku? Ada. Tapi beliau terserang penyakit malaria. Kami tidak punya uang, kami tidak punya mobil, sehingga kami tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya langsung jawab, saya datang ini menjemput bapak kepala suku, abang dengan mama, kita bawa ke rumah sakit biar mengobati bapak di rumah sakit. Anak tertuanya mengatakan, tapi kan abang sudah ditombak bapak beberapa waktu yang lalu. Itu urusan lain. Urusan sekarang adalah kita harus menyelamatkan bapak kepala suku. Akhirnya beliau masuk, kasih tahu bapaknya dan mamanya. Kami bawa beliau rawat di rumah sakit selama 2 minggu, sembuh sehat walafiat. Kami siapkan bekal hidup untuk mereka, kami antar pulang mereka ke kampung halaman, kami kembali ke kota. 1 minggu kemudian baru kami kembali ke sana berdakwah. Subhanallah, baru 3 hari bicara Islam, kepala suku bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ribut lagi, Fadlan dicari lagi, ditahan, nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. Setelah 6 bulan itu selesai, keluar tetap saja berdakwah, bergeser di atas ini. Subhanallah, baru 2 bulan berdakwah, Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Ribut lagi, Fadlan diambil lagi untuk nginap selama 9 bulan di sana. Hari terakhir dari bulan ke-9 keluar, orang yang mengambil saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga, dia buka gembok itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada wajah orang lain kecuali wajah Anda ini. Kenapa Anda tidak takut? Saya bilang, saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, saya juga bukan pemberontak. Saya hanya ingin mencerdaskan saudara-saudara saya di negeri ini agar pasti tunduk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau abang mau menangkap saya, silahkan. Tapi saya mau bilang sama abang, orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah, disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Beliau langsung mengatakan, jangan kau kasih takut-takut saya. Di saat itulah dia bawa pulang saya ke rumahnya.
suruh saya cerita Islam kepada mereka. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling asik di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan berasik ini karena Allah dan Rasulnya, pasti dia difitnah, dicemooh, dicurigai, dipanah, ditombak, ditembak, dipenjara, bahkan dibunuh. Tapi Allah akan ganti dengan hidayah lebih cepat daripada angin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan konteks dakwah ini kita akan menyelamatkan seluruh manusia di atas muka bumi ini, khusus Indonesia tercinta. Kita harus merapatkan barisan. Teman-teman polisi harus bisa berdakwah, teman-teman tentara harus bisa berdakwah, teman-teman RT, RW, camat bisa berdakwah. Kalau kita semua yang ada di republik ini mengambil peranan dakwah menjadi orang Islam di republik ini, yang kita dapatkan adalah kemakmuran untuk bangsa ini, oleh karena memakmurkan hati-hati manusia untuk tunduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dakwah itu bukan urusan mereka yang dari pesantren, bukan urusan mereka dari perguruan tinggi Islam, bukan mereka yang datang dari Timur Tengah. Tanggung jawab umat Islam, sehingga Rasulullah menyampaikan kepada kita, sampaikan walaupun 1 ayat. Energi 1 ayat ini menjadi bibir yang bisa membuat rahmat dari Allah datang kepada kita. Energi menyampaikan 1 ayat ini menjadi kekuatan besar untuk menyatukan kita semua. Rambut boleh berbeda, kulit boleh berbeda, tapi kita diikat oleh bangsa Indonesia, bahkan diikat oleh agama ini dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Energi itu harus kita miliki, sehingga kita tidak ada perbedaan di republik ini kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Maka itu saya mau tanya pada pemuda-pemuda di sini yang belum menikah, angkat tangan. Angkat yang tinggi-tinggi. Nah, pemuda yang belum menikah ini saya sarankan jangan tinggal di sini. Punya ilmu, punya pengetahuan, datang ke Irian, menikah dengan anak kepala suku, tinggal di sana. Kalau tinggal di sini, nikah sama orang di sini, anakmu anak Jawa. Tapi kalau nikah dengan anak Irian, anakmu adalah anak Indonesia. Warnanya coklat-coklat, keriting-keriting. Itu Indonesia. Ini harus dibangun oleh kita, sehingga semangat menjaga Indonesia dengan dakwah menuju kemakmuran dan kebangkitan bangsa ini. Itu yang kita belum punya sampai hari ini.